Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam hidup penuh keberkahan. Alhamdulillah, Embun Pagi mengudara kembali setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Mudah-mudahan Embun Pagi Islam memberi solusi bisa memberikan solusi semua permasalahan hidup kita. Setidaknya bisa meringankan dan bisa memberikan pencerahan bagi pemirsa di rumah. Alhamdulillah telah hadir Ustadz kita, guru kita semua, Bapak Kiai Haji Muhtar Khalid. Tad, apa kabar Tad? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat. Kita akan ngebahas takziah ya. Takziah ya. Silakan Tad. Ya. Langsung aja Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa ketemu lagi dengan acara Embun Pagi rutin setiap hari Rabu ya, 6.30 sampai 7.30. Kita masih membahas amalan yang mempercepat doa diijabah yang menyangkut ibadah sosial, Bang, ya. Nah, kemarin kita membahas diafah, nafkah, sekarang takziah ya. Di takziah itu ikut berduka karena orang yang dicintai dan mencintainya telah diwafatkan oleh Allah. Dan ini penting karena hadis mengatakan ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa saja tapi satu saat dia akan berpisah. Dan salah satu puncak sabar adalah tinggal oleh orang yang dicintai dan mencintainya. Makanya pantas sabar itu amalan yang menyebabkan Allah dekat dengan kita. Innallaha ma'as-sabirin ya. Salah satunya adalah as-sabru inggal maut. Sabar ketika ada kematian. Begitu dahsyat kematian sampai Nabi SAW ketika ditinggal putra tercintanya Ibrahim sampai 2-3 bulan kata beliau sedih. Allah. Ketika ditinggal Siti Khadijah, beliau juga sama, tidak enak makan, tidak nyenyak tidur, sampai beliau itu pergi ke Multajam, ada riwayat ke Hijr Ismail, ada riwayat ke Masjidil Haram hanya untuk berdoa. Karena dahsyatnya kematian itu ya. Ya Allah, Engkau yang mematikan manusia, yang menghidupkan manusia, istriku telah Engkau wafatkan, hiburlah aku. Jadi setingkat Nabi saja minta dihibur oleh Allah. Nah, menghibur orang yang telah ditinggal, orang yang dicintai dan mencintai kita, namanya takziah ya. Dan Allah hibur dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terus yang mengakhirkan dengan oleh-oleh sholat. Makanya ketika kita ditinggal orang yang cintai dan mencintai kita, bagus kalau kita banyak zikir. Salah satu zikir itu adalah sholat. Aqimis sholat li zikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Terus ya sholat. Amin, sholat intijor ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang kedua zikir dengan baca Al-Quran. Afdol zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir itu membaca Al-Quran. Karena walaupun sedih bagaimanapun sampai nangis keluar air mata darah, yang meninggalkan nggak akan kembali. Makanya buat kita hakul muslim alal muslim itu, hak muslim dengan muslim adalah takziah. Kita datang memberikan sesuatu, bisa makanan, bisa uang, bahkan bagus kalau udunan ya. Saya pernah masuk ke satu komplek, ada yang meninggal, ternyata ibu diam aja, kami yang sudah menyiapkan makanan, jadi terus siapkan makanan. Nah, makanan yang disiapkan untuk yang ditinggal orang yang dicintai dan mencintainya disebut uang takziah. Itu mempercepat doa kita karena ikut berduka, bisa uang, bisa makanan. Nah, kapan yang paling bagus takziah itu? Bagus di saat ada yang wafat. Nah, yang kalau kita urut ya, yang paling bagus takziah itu ketika talqin. Itu paling bagus. Jadi laqinu matakum bitauhid. Tuntun orang yang meninggal dunia dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua yang paling bagus adalah yang memandikan. Kalau sudah pasti wafat, segera mandikan. Jangan dimandikan sebelum wafat. Ya, kan mungkin dia belum sadar, masih sadar juga, orang can maut. Nah, bagus yang memandikan itu siapa? Keluarga besarnya. Adapun yayasan yang sempat daftar mungkin kalau meninggal, itu hanya ngomandon saja. Komando, ini sarannya gini. Keluarga inti tetap kan? Ya, keluarga inti. Bahkan bagus kalau yang menyolatkan itu keluarga besarnya memang. Karena saat itulah kasih sayang yang terakhir kalinya. Konon kabarnya akan bahagia almarhum almarhumah bila keluarganya ikut memandikan. Ya minimal 1 gayung air ya. Itu kedua. Yang ketiga yang paling besar pahalanya adalah yang ikut menyolatkan. Bahkan sholat jenazah itu disebut juga sholat doa,
sholat berdoa, karena tidak pakai ruku dan sujud kan. Nah, karena tidak pakai ruku dan sujud, yang namanya doa boleh diulang-ulang. Innallaha yuhibbul mulihina fi doa. Allah mencintai hambanya yang mengulang-ulang dalam berdoa. Berarti sholat jenazah pun sama. Kita sholatkan lagi. Siapa yang menyolatkan orang yang wafat, itu dipastikan satu, memaafkan dari yang menyolatkan kepada yang disolatkan. Yang kedua, kata Nabi, pahalanya 3 kirot katanya. 1 kirot itu sebesar 3 kali gunung Uhud. Jadi pahalanya besar sekali. Makanya sholat jenazah itu termasuk sholat yang dicantumkan dalam Al-Quran. Bahkan Nabi SAW pernah saya baca ketika beliau datang ke satu tempat mencari seorang. Ya Rasul, mencari siapa? Kata Nabi, yang suka adzan di masjid ini, yang suka beberes di masjid ini. 3 kali aku sholat di sini, 3 kali juga tidak ketemu. Oh, sudah meninggal. Kenapa tidak memberitahu aku? Bukankah dengan suaranya kita diingatkan sholat? Bukankah dengan tenaganya masjid dibersih? Bukankah dengan suaranya kita bisa berhubungan dengan Allah? Akhirnya Rasul minta diantar ke makom penjaga masjid ini. Ada 2 riwayat. Kalau hadis Muslim, Rasul mendoakan di atas makomnya itu. Riwayat kedua, Rasul menyolatkan di atas makomnya itu. Itu menunjukkan betapa penting menyolatkan itu. Makanya sering di kita kadang-kadang salaman didahulukan, menyolatkan tidak. Padahal itu saat itulah Masya Allah, sangat besar pahalanya. Kalau almarhum bawa dosa 100, disolatkan. Allahumma gfir lahu, nanti berkurang dengan 80. Yang menyolatkan banyak semuanya, doanya sama, Allahumma gfir lahu. Boleh jadi pas dikuburkan sudah bersih dosa-dosanya. Jadi akan mengubah nasib, sekaligus mengurangi dosa almarhum almarhumah. Nah, berikutnya yang gotong. Gotong ke makom seberat yang gotong kalikan 10, seberat itulah dosa yang gotong dimaafkan Allah. Makanya saya sempat waktu pertama kali ke Mekah ya, kedua, ketiga, ternyata sama. Kalau ada jenazah lewat tuh boro-boro Pak. Oh gitu. Boro-boro. Jadi ingin gotong. Ketika ada yang wafat, jamaah saya waktu itu, kita hanya berdua. Duh ya Allah, gimana nih caranya? Karena berdua kan terbatas ya. Ternyata tenang Ustaz, maafin muskilat kata. No problem, kami akan gotong semua. Benar tuh, walau gotong. Sampai ke makam, bahkan kalau begitu penting gotong yang jenazah itu katanya sampai ada hadis bilang engkau tahu keutamaan gotong jenazah itu, engkau akan meninggalkan makan, engkau akan meninggalkan minum. Laparnya pokok gitu, gotong gitu ya. Cuma di kita belum lazim ya. Belum kalau lazim. Jenazah lewatnya malah sepak gitu. Siun. Ya, padahal kuno mau tuh kudu siun ya. Nah, itu kejadian itu. Nah, berikutnya yang memasukkan ke liang lahat, kemudian yang mendoakan. Nah, salah satunya dari sekian banyak ketika takziah adalah memberikan makanan. Bisa berbentuk uang, bisa bentuk makanan ataupun minuman. Ketika ada yang meninggal dunia kita ngasih sembako, itu termasuk takziah, uang takziah, dan ini yang mempercepat doa kita diijabah. Karena rumusnya wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seseorang selama orang itu rajin menolong saudaranya sendiri. Ringankan beban orang lain, pasti Allah akan meringankan beban kita. Tolong orang lain, pasti Allah akan menolong kita. Bantu orang lain, pasti Allah akan membantu kita. Salah satunya meringankan beban. Walaupun tidak seberapa dibandingkan dengan orang yang dicintai dan mencintai diwafatkan oleh Allah. Begitu kan? Iya. Luar biasa sekali pemirsa Bandung TV informasi yang diberikan Ustadz. Bagi saya pun juga wabil khusus juga luar biasa, ini adalah pembelajaran baru. Tadi sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan tadi ya, ada baiknya kita akan melihat dulu tayangan berikut ini. Silakan. Baik pemirsa, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Bagi teman-teman di rumah, ibu bapak bisa menghubungi kami di line telepon interaktif di 0227214214 atau di WA interaktif, hanya bisa dibalas lewat WA ya, tidak boleh nelpon di 08122116740. Kembali lagi kita lanjutkan sebelum ada yang menelpon ya tadi ya.
Ustadz bilang kalau kesedihan itu ditinggalkan orang yang tercinta itu sampai luar biasa demikian. Ada yang sampai 2 minggu, ada yang sampai 2 bulan. Dan bisa dijelasin kenapa orang kok bisa sampai ada ikatan apa antara orang tua dengan anak atau orang-orang yang terdekat itu tadi? Iya, ada yang disebut dengan fitrah ya. Fitrah itu kan motivasi dasar, perasaan terdalam. Fitrah manusia itu merasakan rindu, merasakan sayang, istimewa kepada darah daging kita. Bagaimana setingkat Nabi saja, Rasulullah SAW itu sampai beliau tuh nggak enak makan, nggak nyak tidur, maaf sampai diobati oleh 10 wanita ya. Siti Aisyah, Siti Sophia, Juwairiyah, Siti Maimunah. Itu semuanya dalam rangka menghibur, tapi ternyata Nabi nggak bisa. Terus saja ingat sama Siti Khadijah. Bahkan kepada Siti Aisyah kan Khadijah lagi. Kenapa? Karena man ahabba syai'a bahwa asidullah. Siapa yang mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya. Yang kedua karena jasa. Wa amma mayang faunas payam kusupilar. Kalau hidup kalian bermanfaat, maka nama kalian akan langgeng sekalipun sudah tidak ada di muka bumi ini. Jadi kalau orang berjasa itu, waduh luar biasa. Ingat terus kebaikannya. Makanya rata-rata orang yang banyak jasanya dikenang bukan hanya oleh keluarganya, oleh orang banyak. Saya lihat ada orang yang wafat ya, itu ke makam itu nggak pakai keranda ya, langsung digotong gitu, 2 kilo. Ya. Terus saya tanya, terus hanya semua orang cerita, dia orang baik katanya. Dia orang baik. Bagaimana Nabi Yakub ketika ditinggal Yusuf ya. Beliau nangis semalaman sampai berhari-hari, berbulan-bulan, sampai bengkak matanya. Bukan hanya bengkak, bahkan tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Tuh. Akhirnya nahan kesedihan. Masih terus nahan sedih. Sampai akhirnya kakaknya itu disuruh ngambil bajunya kan. Iya betul. Nah, dicium kan, sembuh matanya. Jadi kerinduan itu nggak bisa dibayar dengan bentuk apapun. Makanya kata Rasul, jangan siksa ayah ibumu dengan kerinduan kepadanya. Tengoklah, kasih kabarlah, jangan sampai hilang tanpa kesan ya. Kenapa? Karena siapapun yang berjasa di muka bumi ini nggak bisa menandingi orang tua. Pemberian sama anak boleh diambil lagi. Tapi kalau anak memberi sama orang tua tidak bisa boleh diambil lagi. Sekarang zaman sudah edan ya, udah kebalik malah tadi. Sampai ada anak gugat ayahnya, masya Allah, dalam kondisi yang sudah sepuh masih digugat. Hanya miskomunikasi kelihatannya. Hanya tanah sekian, itu masya Allah ya. Makanya Islam menghormati orang yang sangat hormat sama orang tua. Dalam agama gini, dia baik sama orang tuanya, walaupun tidak sholat dikasih rezeki oleh Allah. Itu namanya Rahman. Rahman itu kasih sayang Allah karena prestasi kebaikan kepada orang tuanya. Apalagi tambah sholat ya. Gitu. Nah itu satu. Yang kedua, yang ketiganya jangan lupa, kita tidak, fitrah kita itu nggak bisa lepas dari orang tua, nggak bisa lepas dengan anak, nggak bisa lepas dengan cucu. Makanya ketika Allah memanggilnya, nah saat itulah kita merasa kehilangan. Karena dunia ini kan lahwan waliban, mainan saja. Hakikatnya akan wafat. Nah, karena dikasih mainan, kadang-kadang kita lupa. Gara-gara mainan lupa akhirat, lupa kematian. Dikasih mainan istri, kasih mainan anak. Nah, makanya dalam Islam, kun musliman qabla kulli syai. Jadilah seorang muslim sebelum apa-apa. Nah, saya pernah menemukan seseorang yang anaknya cuma 1. Istrinya 7 kali keguguran. Sudah punya 1, alhamdulillah. Baik anak ini. Hafal Quran sudah 6 juz, ya, ketabrak meninggal. Saya nengok ke sana, kata beliau merangkul saya, Ustadz katanya, dengan diambilnya si AA, saya tambah yakin semua adalah titipan dari Allah. Istri titipan, anak titipan, kalau dipanggil oleh yang menitipkan ya mau tidak mau kita harus ikhlas. Doakan saya, jangan sampai dipanggilnya si AA oleh Allah, jadi hilangnya iman dari saya. Itu pentingnya punya iman di situ ya. Pentingnya punya iman di situ. Makanya kebayang kalau orang nggak punya iman ya, di orang yang meninggal dunia itu masya Allah. Kadang-kadang dalam agama kan tidak boleh yang namanya meratapi. Itu nggak boleh. Apalagi suudzon kepada Allah nggak boleh. Begitu. Ya. Ya, pemirsa Bandung TV, luar biasa sekali ini yang diceritakan Ustaz. Anda di rumah bisa menelpon kami di 0227214214 ya, atau di line WA interaktif 08122114760 tadi. 470 itu ya. 6740. 6740. Sebelum ada penelpon di rumah,
Ini ada yang bertanya nih tadi 026. Ini ada yang, jadi ada ceritanya ada seorang tamu tadi ingin bertamu tapi tanpa memberikan kabar nih Tad. Ini di luar tema tapi ya, masih bisa relate ya. Kemarin ya. Jadi gini, pemirsa Bandung TV, yang namanya tamu itu ya atau semah kan ya, ada istilah sebenarnya semah teh ngesekeun buka imah. Ya, satu ada komunikasi. Iya. Konon kabarnya di Eropa itu di mana? Kanada ya, ya betul, Kanada, kemudian di Inggris. Itu kalau mau namu berapa? 1 bulan sebelum ya, dijadwal semikian rupa. Itu juga sama. Kadang-kadang kita dituntut mereka ngerti sama kita, tapi kadang-kadang kita juga harus dimengerti oleh mereka. Nah, jangan sampai kedatangan kita mengganggu pekerjaan pokok. Yang namanya pekerjaan pokok jelas itu pokok ya, yang namanya pokok fardu ain tadi. Fardu ain di situ ya. Makanya ada kabar sebelumnya. Nah, saya sendiri sama. Kalau ada tamu, pasti sebelum 10 menit sebelum nyampe saya telepon. Posisi di mana? Oh, masih di Pasteur umpamanya. Macet total. Jangan sekarang karena saya juga sejam berikutnya akan berangkat. Kita nggak enak juga. Jadi dia enak, kita enak. Ada yang disebut dengan antarodin, enak sama enak. Ridho sama ridho. Kalau toh ada tamu yang mendadak datang, tidak ada kabar, terima dengan baik, ente sampaikan. Ini telepon saya, kalau mau ke sini tolong telepon dulu. Bisa bilang kayak, oh nggak ada pulsa, nggak ada kuota. Ya kumaha carana namut atau kata tangi gitu ya. Karena tamu itu harus menyenangkan yang punya rumah. Karena menyenangkan yang punya rumah, tidak mungkin yang punya rumah senang kalau datangnya mendadak. Itu ngobrol lah, dawawuh muridnya matak. Iya, mangga. Oke. Kemudian ini Tad, ada lagi Tad di 251 Tad. Ini apa? Dia menggunakan HP, cuman ketika ada yang sedang atau ada tamu atau ada sedang berbicara dengan yang lain, cuman dia menggunakan HP. Ini lebih ke adab ya. Jadi gini, tamu itu konsen ya, konsentrasi. Maka saya sering jangan ke rumah lah, banyak telepon dia. Saya ketemu di mana, di kantor. Kantor pun sama, ada privasi khusus tempat. Sehingga orang tidak lulu-lalang di situ. Di luar dugaan, handphone tidak dimatikan. Punten sekedap. Nah, bilang dulu. Karena tidak sopan kalau orang nelpon dari telepon lain. Lagi ngobrol penting, telepon lagi. Apalagi zaman sekarang ya. Itu yang namanya gadget tuh, masya Allah. Luar biasa, nggak tua, nggak muda, nggak cucu, nggak anak kecil, semuanya tadi. Sampai saya kapan ya? Tadi malam saya lihat di salah satu TV swasta. Jadi sehari itu sampai 10-15 orang ya, anak-anak yang korban gadget. Karena radiasi handphone. Ada yang matanya terbalik, ada yang pemarah, ada yang pemalas. Permasalahan kita semua sebenarnya itu. Iya itu. Dan ternyata bukan hanya anak-anak, banyak sudah tua begitu. Sampai ke kamar mandi bawa handphone. Yusuf mau handphone, sare. Allahu Akbar. Lagi tamu datang, hormat. Karena gini, katanya orang beriman itu bukan hanya ditentukan oleh sholat, bukan hanya ditentukan oleh saum. Orang beriman itu cirinya fal yukrim dhaifah, memuliakan tamu. Cara memuliakan tamu itu katanya konsen menghadap dia. Tidak boleh ada tamu lain. Makanya kurang sopan. Makanya kalau perlu ya diselenkan. Bahkan saya sering mematikan handphone. Lagi dipijit saja nggak boleh main handphone. Karena pijit handphone lagi ya udah nggak bener itu. Bahkan mungkin sampai ada kata memuliakan tadi ya. Bahkan lebih dari menghormati kali tadi ya. Memuliakan itu tadi. Jadi sampai dalam hadis ini ya. Makna memuliakan itu kita konsen menghadap tamu itu, siapkan makanan sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, katanya memuliakan itu mana mengantar tamu. Antar sampai gerbang, kalau perlu sampai ke pinggir jalan. Saya suka bilang, maaf nggak bisa ngantar ke, itu sahabat Pak Ustadz. Kenapa? Didoakanlah di situ sampai hilang tamu itu nggak kelihatan. Robbing fili wali walidaya wali man dakhala baita mu'minan. Ya Allah, ampuni aku, kedua orang tuaku, dan siapa yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman. Itu surat Nuh ya, ayat 8 itu. Ini kan banyak tamu belum pulang dijablokeun pantona teh. Kacepet sukuna teh. Harus itu bahkan bagus saya sebutkan tuhpah. Sekarang Rabu depan kita bahas tuhpah. Tuhpah itu oleh-oleh. Ada cinta mata, iya hatur lumayan. Ini hatur nuhun. Kadang-kadang kebaikan itu kayak nanam waluh ya. Kita ngasih di sini, kadang-kadang kebaikannya anggap dapatnya di sana. Percayalah, kekecil apapun kebaikan kepada tamu yang kita hormati, insya Allah akan mendatangkan kebaikan dari Allah.
begitu kan. Ya. Jadi memang saling mengunjungi itu bukan sekedar ini tadi ya, kalau bisa ya minimal bawa makanan kecil yang nggak terlalu tapi itu efeknya tuh nanti akan terasa diperhatiin yang lain-lain tadi. Luar biasa, luar biasa. Ya pemirsa, masih di Embun Pagi setelah memberi solusi. Silakan bagi teman-teman di rumah, ibu bapak di rumah yang ingin menghubungi kami, bisa ke Ustadz juga bisa lewat line pribadinya, mangga gitu ya, di 08122116740. Tadi sebelum kita lanjut lagi tadi ada lagi yang bertanya nih tadi dari 542 nih, memberikan nafkah yang haram ya, memang ini coba ada efek yang jangka panjang, jangka pendeknya gimana tadi ini lebih? Pertama ada hadis ini, man kada ala yalihi kal mujahidi fisabilillah. Siapa yang bercucuran keringat memberi nafkah pada keluarganya, kal mujahidi fisabilillah, sama dengan jihad fisabilillah. Nah, nafkah yang mana? Yang paling afdol adalah nafkah yang halal. Karena gini, kalau saya Pak Agung berangkat cari yang halal, nanti kirimkan ke anak, kirimkan ke istri. Nanti kalau bentuk makanan disebarkan oleh darah ke seluruh tubuhnya kan. Karena makanan halal, insya Allah itu pribadinya soleh. Hanya ada hadis man tarokal haram. Nah, siapa yang menghindari yang haram, katanya rokok kalbu, hatinya akan kalbu rokok, kasih sayang, bersih, suci. Jadi kesucian itu berawal dari makanan yang halal. Nah, nauzubillah, kalau kita cari makanan yang haram, nanti kasihkan ke anak, di ujung rambut, di ujung kaki dibentuk dengan makanan yang haram. Itu yang menyebabkan quwwatu syahsiyah, sumber dayanya, sumber daya manusia yang nauzubillah yang tidak baik. Sampai pernah ada kejadian tuh, ada yang pesta ekstasi ya, saya tahun berapa lupa tuh, yang 212 orang itu, ada guru, ada SMA, ada mahasiswa, ada suami istri, sampai diteliti itu, kesimpulannya salah satunya anak tidak baik itu karena banyak diberikan makanan yang haram. Jadi sayang sama anak, ternyata tidak cukup nih mobil, nih uang, nih motornya, kasih dia nafkah yang halal, insya Allah itu bagian dari kasih sayang. Jadi kalau anak, nah hese setting disuruh baik hese, suruh sholat hese, suruh beramal soleh susah, tapi kalau diajak hal yang tidak baik malah panggulana. Kemungkinan ada makanan yang tidak halal, kemungkinan besar. Ya, ya begitu ya. Di yang tadi yang 542, kemudian ini tadi ada lagi tadi 691, anak yang tidak mengakui yang tidak mengakui ini tadi ya, anak tiri yang tidak mengakui ininya, itu lebih gimana Tan? Kalau anak itu ada anak yang dilahirkan oleh istri kita, betul, tapi ada anak yang tidak dilahirkan oleh istri kita. Nah, bisa anak sambung, ya, bisa anak angkat, bisa juga mungkin anak tiri di situ, ya, atau anak sambung. Semuanya punya perhatian yang sama harusnya. Karena ruba akhilaka lam talidu umuka, betapa banyak saudaramu yang tidak dilahirkan oleh ibumu. Nah, siapa yang dimaksud? Anak sambung, anak angkat, anak yatim, sahabat, teman, semuanya itu saudara kita yang tidak dilahirkan dari ibu kita, tidak sebapak, tidak seayah. Jangan lupa, tidak ada hubungan darah antara Nabi dengan Bilal. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tapi kenapa Rasul, Masya Allah, kepada Bilal itu luar biasa. Tidak ada hubungan darah antara Nabi dengan Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud seorang sahabat yang kerjanya berkhidmat kepada Nabi, menjaga sendal Nabi. Karena kalau Nabi ke masjid itu pulang suka nyeker, sendalnya hilang. Jadi saking bencinya, kapan ada yang bacok yang imamnya tuh? Oh, luar biasa. Itu sendalnya, walaupun dalam satu keterangan gini kan, orang yang baik itu kan wazulzilu dalam Quran, digoncangkan dengan goncangan yang sangat berat. Ya. Sendal lungit, sholat diganggu. Ya. Nah, makanya mesti aman masjid itu. Nah, Ibnu Mas'ud yang kerjanya menjaga sendal Nabi. Sampai Rasul menyebut Ibnu Mas'ud as-sahibun na'li Rasulullah SAW, sahabat yang bersahabat dengan sendalnya Rasulullah SAW. Nah, pada Rasul sangat sayang sama beliau itu, padahal tidak ada hubungan darah. Begitu pun sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ya belakangan Sayyidina Abu Bakar jadi mertua Nabi. Ya, Sayyidina Umar juga begitu. Ya. Karena itu tidak ada istilah anak tiri. Kalau ya nikah dengan ibunya, ya anaknya bonus lah gitu. Nah, kalau sayang sama anaknya, jadi keliru kalau hanya sayang sama ibunya saja. Sementara anak tirinya, nauzubillah, bahkan saya lihat yang bayi ya
sampai disiksa oleh. Oh ya, luar Masya biasa, Allah, itu luar biasa. Bayi kan nggak bisa melawan. Luar biasa. Dan masih belum ngerti juga. Masih belum ngerti, disiksa usia balita, disiksa sama ibu tirinya, siksa sama ayahnya sampai nauzubillah semua nauzubillah. Zaman sekarang udah mulai ya, nurani kasih yang sudah hilang. Makanya dalam satu kata gini, kalau kasih sayang sudah hilang, makanya Tuhan sudah tidak ada di dalam dirinya katanya. Karena Allah itu kan Maha Penyayang. Nabi SAW itu begini, ini anak orang lain ya, lagi sholat, ada anak yang nangis. Rasul percepat sholatnya dan beliau tidak berzikir. Assalamualaikum, saya pun langsung ke belakang, gendong anak itu, ngasih makanan, sampai anak itu diam. Sampai ibunya bilang ini, ya Rasulullah, itu anakku bukan anakmu katanya. Kata Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi pasti akan disayang oleh yang Maha Penyayang. Saya lakukan ini karena aku rindu mendapat kasih sayang dari Tuhanku. Jadi imam ulah panjang-panjang ting budak geus kegerewekan. Iya, Itu lagi sholat pokok ya, sholat wajib gitu. Sholat wajib bahkan ya tadi. Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Jangan sampai gara-gara sholat orang tersiksa kan. Nah, begitu. Oke, menarik sekali pembahasan kita kali ini. Tazkiyah mempercepat salah satu dikabulnya doa. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Sebelum kami lanjutkan lagi dengan pembahasan Ustadz tadi, ada beberapa pertanyaan lagi dari pemirsa di rumah nih. 229 ini orangnya sudah meninggal katanya, cuman masih berhutang, cuman keluarganya tidak mampu. Kira-kira gimana Ya, solusi yang paling? Kata Nabi kan gini, orang yang punya utang belum dibayarkan, maglulun fi qabrihi, dibarengkos di alam kuburnya. Dibarengkos, berarti maknanya adalah azaban syadidan, siksa yang sangat keras. Fi zambin hayyin, karena ngap enteng pada dosa. Salah satunya tidak bayar utang, kedua seneng geser batas tanah. Itu hati-hati itu. Kalau geser batas tanah orang, itu bisa siksa kubur. Tiga, buang air kecil tidak bersih basuhnya. Nah, gimana kalau tidak bisa bayar? Nah, itu dianjurkan dalam Islam tuh zakat kaum muslimin. Jadi kaum muslimin mengumpulkan zakat, karena zakat itu salah satu untuk gorim yang punya utang. Gorim yang membebaskan punya utang. Karena pahalanya begini, si A punya utang 1 juta, kita bantu 1 juta, itu pahalanya dengan haji. Kalau dia bantu 500.000 sama dengan umroh. Kalau dia bantu 250.000 sama dengan tawaf. Luar biasa. Kalau dia bantu hanya 175.000 itu sama dengan natap Ka'bah. Nah, itu pahalanya besar sekali membebaskan utang itu ya. Dan ini Masya Allah ya. Meskipun memang ini yang paling sulit ya. Karena kita seolah-olah dia yang hutang kok kita yang bayar lah. Itu kan suka ada gimana ya. Ego kita tuh kadang-kadang gimana gitu tadi. Nah, itu. Tapi kalau umpamanya gorim juga tidak bisa, musyawarah besar, semampunya berapa. Kalau dibebaskan oleh yang punya utang, dibebaskan, itu pun harus bertahap. Soalnya 1 juta, sok utangnya tinggal 750, terus dia bertahap. Tapi kelihatan usaha maksimal gitu. Karena kalau sudah rezeki itu kan naik turun ya kadang-kadang di luar dugaan. Tapi bagus alus kubasa, goreng kubasa katanya kan. Gitu. Jadi bagusnya gitu. Makanya ada doa, siapa yang baca Ali Imran 2627 katanya, dijamin utang piutangnya dibayar. Ali Imran 2627. Walaupun sebesar gunung Uhud kan utangnya bisa dibayar. Gitu. Ada riwayat seperti itu. Saya termasuk sering baca itu karena punya utang. Dan tapi mungkin tadi kalau misalkan yang punya hutangnya, tentu dengan studi kasus dengan yang benar-benar yang punya hutangnya merasa ikhlas biar tidak dibayar, nggak jadi masalah tadi ya. Bagus. Masalahnya kita kan tidak tahu tadi, setiap orang ininya beda-beda, jadi antisipasinya itu. Kalau sudah dicek memang dia tidak mampu, bebaskan. Dan tidak ada orang yang miskin karena bebaskan utang. Dan salah satu fungsi zakat itu tadi. Ya, itu fungsi zakat di situ. Luar biasa. Ya pemirsa, saya ingatkan kembali, Anda bisa menghubungi di line telepon kami 0227214214.
atau juga di WA interaktif 0812216740. Sebelum masih ada yang menelpon dan ini tadi ada di 763 nih tadi. Apakah takziah itu bisa dibatasi waktunya tadi? Ini gimana katanya? Iya, takziah itu tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat sebenarnya. Jadi 24 jam, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, selama dia sedih itu berlaku takziah. Oke. Ibu saya itu, ayah saya meninggal tahun 77 ya. Sampai sekarang itu masih takziah ya. Masih ingat ngobrol gitu tentang ayah almarhum ya. Ya sama, selaku anak juga sama. Kita ditinggal ayah tuh tahun 77 kelas 4 SD ya. Bapak. Sampai sekarang itu ya saya simpen fotonya. Kalau sholat malam kita doakan. Itu masih berlaku takziah. Karena kesedihan kan nggak bisa dibatasi. Tiap orang berbeda. Maka itu pentingnya kita takziah, menghibur, menyampaikan hal-hal yang baik kepada almarhum, kepada keluarga almarhum. Jadi selama bahkan katanya makin sering didoakan, itu insya Allah makin baik nasibnya. Itu pentingnya kita ikut takziah. Selain juga mendatangi tadi ya? Iya, mendatangi. Bahagia katanya tadi juga tadi? Iya, itu membahagiakan, menghibur, menyampaikan hal yang baik. Ya. Kemudian tadi ini ada lagi tadi, apa sebenarnya yang ngebedain di 307, apa yang ngebedain takziah dengan tahlilan ya tadi? Kadang-kadang kan suka agak gimana tadi? Ada tahlil, ada tahlil, ada takhlil yaitu. Kalau tahlil itu la ilaha illallah, hak besar itu. Ya. Kalau tahlil, nah itu halal bihalal, menguraikan benang kusut. Kalau takhlil itu memilih makanan sesuai dengan selera. Jadi kalau tujuannya makan bukan tahlil tapi takhlilan. Nah, terus gimana bedanya takziah dengan tahlil? Nah, nama lain dari takziah tahlil. Di kita istilahnya mungkin kearifan lokal kita namanya tahlil. Nah, untuk apa? Untuk menghibur. Nah, yang dilakukan apa di situ? Zikir. Karena kalau tidak ada tahlil, tidak ada yang mengingatkan, bisa salah menyikapi kematian. Saya pernah menemukan orang yang 3 bulan itu aktivitasnya itu selalu minta izin sama foto almarhum. Mau makan minta izin, Pak makan dulu katanya. Saya lihat foto itu. Nah, habis 1 piring, makan lagi. Sekarang jatah papa diwakilan ke mana nak? Jadi 3 bulan mau. Luar biasa tadi. Iya, karena ikatan batin tuh nggak bisa hilang ya. Orang sudah rumah tangga lama kan, suaminya begitu baik, makanya berkesan sekali. Mau mandi bilang dulu, mau tidur natap foto dulu. Nah, coba mau natap foto. Ada ngicip foto kan. Dengan aplikasi yang baru sekarang ada yang gitu tadi. Allahu Akbar. Nah, itu pentingnya takziah diingatkan. Nah, makanya perlu zikir karena hadis gini. Inna zikrullah syifaun wa inna zikrona sedaun. Mengingat Allah, zikir kepada Allah akan datang syifa, obat. Ya. Wa inna zikrona sedaun. Kalau ingat terus pada yang meninggal dunia, daun malah nama penyakit. Sedangkan pekerjaan kita kan masih banyak. La yudagul mu'min min juhri marotain. Ya. Tidak pantas orang beriman itu jatuh lubang 2 kali. Ya. Sudah ditinggal orang yang kita cintai, malah berhenti bekerja, malah malas bekerja, itu keliru. Justru harus membuktikan, saya bisa hidup tanpa ayah saya. Saya bisa tegar tanpa suami saya. Saya bisa tegar tanpa istri saya. Jadi Islam itu sangat menghormati orang yang tidak bersedih berkelanjutan gitu loh. Iya. Oke. Ada yang nelpon kayaknya, kita coba sambungin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sama Pak Erlan. Mangga. Pak Erlan, Pak Erlan. Bertanya apa? Alhamdulillah, Pak. Saya ini kan punya anak 3 yang sudah berumah tangga 2. Ya. Mangga Pak, terus? Gimana Pak? Masih tersambung? Iya. Oke. Coba lagi Pak Erlan ya. Pak Erlan nanti kita coba lagi ya. Sebelum Pak Erlan kita nelpon lagi, ini saya ada yang bertanya lagi tadi 48 di 378. Apa yang dilakukan ketika takziah itu tadi yang apa secara fardunya? Satu berzikir ya. Berzikir. Kedua mendoakan. Ya. Nah, doakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu terus ya. Yang ketiga kita mengingatkan keluarga hal-hal yang baik. Umpamanya alhamdulillah almarhum ini orang baik. Saya kemarin takziah ke daerah Parongpong ya, ke
keluarga besar Pak Hendi. Rupanya isinya itu sangat dikenang karena tidak putus tahajud. Tidak putus duha, tidak putus tahajud. Saya ceritakan keutamaan tahajud, keutamaan duha. Nah, jadi gembira di situ. Ya, ada yang masuk dulu ya. Oke. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Mangga, sama Pak Erlan yang tadi terputus siapa ya? Iya Pak. Sudah di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Pak Erlan sudah keterima ini. Bukan, ini dari. Oh, dari Pak siapa Pak? Dari Sekeloa Pak. Oh, mangga dari Sekeloa. Sama Pak siapa Pak? Aduh. Pak Nanda Pak. Mangga, Pak Nandar, mangga. Silakan Pak Nandar. Aduh, tanyanya. punten bade tumaros Pak. Mangga Pak Nandar. Pan aya tahlilan teh aya anu tahlil ya. Aya anu 3 dinten juga anu 3 dinten anu 7 dinten ya. Sekarang 40 terus terasna eta mana anu kedah diikuti eta napi aturan mana anu aturan mainna gitu Pak. Mangga. Oke. Penerangan Pak gitu. Mangga ka Pak Kiai. Mangga. Itu aja Pak atau ada yang lain Pak? Siap. Sepropina segitu ya Pak. Siap, mangga. Ngantos ka mangga di nonton pingpong ka luhur ka ditu. Mangga siap. Hatur nuhun Pak Nandar. Diantos saya di beunah. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Pak coba Pak? Dulu ya. Ya. Jadi gini Pak Nanang ya. Tahlilan itu takziah nama lainnya. Ya. Jadi memang isinya sama ya. Berzikir apa tadi mendoakan. Ya. Ada tausiah nasihat tentang hakikat kematian. Betul. Ada juga nasihat tentang apa yang mesti kita lakukan oleh keluarga setelah orang ini wafat gitu kan. Nah, berapa lama? Sebetulnya tidak ditentukan berapa lama. Adapun 1, 2, 3 sampai itu kearifan lokal kita. Tibatan teuing lebih bagus ada. Silahkan. Tentu dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada yang tidak biasa ya. Kalau saya termasuk menganjurkan, adakanlah ceramah, adakanlah nasihat, adakanlah baca Quran, adakanlah doa bersama. Karena ada hadis, doa ul jamaah mustajab. Doa berjamaah itu mustajab, diijabah. Kita kan nggak tahu dari doa yang mana almarhum bisa bahagia dalam kuburnya. Jadi jangan terlena dengan terlalu tekstual dalam hadis itu, karena ada masa-masa mendoakan di situ. Ya, itu saya apa Nanang ya, bakto saya keluarga ya, segala kenal ya. Begitu ya Pak Nandang ya. Ini punten banget nih karena memang selalu jadi kontroversi lah tadi ya. Karena dari zaman mungkin ini dari zaman sebelum kemerdekaan atau mungkin juga sampai kiamat juga pembahasan tentang tahlil itu akan terus begini aja terus saja. Saya banyak ada beberapa kitab yang mesti kita baca bersama. Saya share kemana-mana dalil tentang tahlilan. Ya. Biar tidak salah paham ya tadi. Salah paham. Karena yang paling penting itu tadi ya. Takut gagal paham juga. Gagal paham ya. Oke. Pemirsa, kita sebelum masih ada yang nelpon, ini ada lagi beberapa pertanyaan dari netizen ya kalau zaman sekarang itu. Ini bolehkah kita baca Quran ketika ada orang yang meninggal nih Tan? Gimana Tan? Ya ada hadis ini, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Ada yang masuk. Ada yang masuk dulu ya. Ya. Silakan Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mangga sama Bapak siapa Pak? Pak Erlan ya. Oh mangga, punten. Pak Erlan mangga yang tadi yang terputus ya. Silakan Pak, mangga Pak. Begini Pak Kiai, saya ini kan punya anak 3 yang sudah berumah tangga 2. Oke. Yang pertama usianya itu sudah 3 memasuki 4 tahun. Oke. Tapi belum punya keturunan. Sudah berbagai macam upaya secara medis maupun tradisional juga diberikan doa oleh para kiai, tetapi belum punya keturunan. Sedangkan nomor 2 baru usia pernikahannya itu 2-3 tahun. Alhamdulillah sudah punya anak usia 1 tahun. Upaya apa agar anak saya ini takziahnya bisa dikabulkan? Yang kedua, agar bencana baik COVID-19, bencana alam, termasuk kriminalitas dan korupsi bisa ditegak, takziahnya harus bagaimana? Rupina sakitu hatur nuhun Pak Kiai. Mangga, hatur nuhun Pak Erlan, mangga. Iya. Silakan. Kepalan dulu ya. Iya Pak. Gimana Pak? Ini beberapa pengalaman saja nih Pak Erlan ya. Saya pernah mengumumkan di radio ada satu amalan kalau ingin punya anak ya. Satu Pak Erlan nggak dicatat tempe 1 ons ya. Tempe Pak ya? Tempe asli ya.
Yang mentah atau yang ini? Yang mentah. Oh, yang mentah malah ya. Kalau masih bisa bagus, kalau masih hangat ya. Oke. Tempe 1 ons, kemudian madu asli. Oke. 1 sendok makan. Kemudian gula kawung, gula aren. Oke. Dikurut itu 1 sendok juga. Setelah itu pakai 1 gelas air termos, jus disatukan. Itu fadilahnya. Nah, 1 menyuburkan. Oke. Nah, menyuburkan bagi laki-laki dan perempuan. Oh, bagi dua-duanya. Okay. Dua-duanya. Makanya dua-duanya harus minum. Kapan minumnya? Sebelum tidur dan bangun tidur. Oke. Tapi makan harus terus normal. Karena kalau makan nggak normal bisa diare. Ya. Nah, kedua baca doa sebelum minum itu. Surat Al-Anbiya ayat 19. Ya. Rabbila tajarni farda wa anta khairul warisin. Nah, itu Al-Anbiya ya. Kedua surat Ali Imran 38. Ya. Kalau ada rezeki, nah ini ya, saya punya pengalaman seorang bapak, anaknya belum punya anak, pergi ke Aqsa. Itu Qubatul Mi'raj, di bawahnya itu mihrab Nabi Zakaria. Disitulah Nabi Zakaria berdoa, Robbi habli miladungka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ustadz katanya sambil merangkul saya. Alhamdulillah setelah berdoa di situ, anak saya hamil, sekarang sudah 3 anaknya. Itu dengan baca surah Al Imran 38. Ya, jadi kedua, 1 Al-Anbiya 89, ya. Kedua Ali Imran 38. Diulang-ulang terus banyak. Kalau bisa Pak Erlan putrana sarang carogena karo rompoknya ketemu. Insya Allah bisa ada bijit juga. Ya. Ada makanan ramuan juga yang halal. Itu insya Allah bisa berhasil. Sudah 11 pasang yang punya anak. Nah, gitu. Yang kedua apa tadi corona ya dia beliau ngeiniin kalau kondisi bangsa ini semakin hari semakin kesini gimana katanya tadi harapan yang lain doa atau gimana? Sebetulnya gini ya, ada doa Nabi Khidir yang cukup saya sering baca tiap pada sholat ya. Bismillah masya Allah la quwata illa billah. Itu ulang-ulang itu. Bismillah masya Allah la quwata illa billah. Itu banyak sebetulnya, salah satunya itu. Yang kedua baca doa Nabi Ibrahim. Ali Imran 173 kalau nggak salah ya. Ali Imran 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa yang baca doa itu diulang-ulang, amanun, aman. Likuli khaifin, dari segala sesuatu yang menakutkan. Jadi tenang aja, tenang. Biasa-biasa aja, walaupun tentu sambil ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Pakai masker, jaga jarak, itu bentuk ikhtiar. Karena doa tanpa ikhtiar itu tidak akan berhasil. Artinya tidak berlebihan, tidak khawatir berlebihan, ya, karena itu juga mengganggu ke semuanya juga tadi. Iya, betul. Iya. Oke, Tad, saya pikir sayang sekali waktunya memang sudah mau habis, Tad. Kita luar biasa ini, tidak terasa 1 jam pemirsa di rumah. Maafkan, line WA bisa langsung ke Pak Ustadz nanti. Tad, barangkali Ustadz mau ada sedikit doa sama kesimpulan. Iya. Mudah-mudahan nih Pak Agung dan pemirsa di rumah, ya apa yang saya sampaikan, kalau ada manfaat, ini rahmat dari Allah. Kalau salah kata, saya manusia biasa, ada keterbatasan. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap dekati Allah. Ahbib man syita fa innaka mufariquh. Cintai siapa saja, tapi satu saat dia akan berpisah. Sayangi orang-orang yang sekitar kita, insya Allah Allah akan melahirkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Yang kedua, jangan lupa bila ada teman, tetangga, sahabat wafat, datangilah dengan takziah. Karena dengan cara seperti ini, insya Allah doa kita diijabah. Iya, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa tawaffana mal abror wa tawaffana mal abror wa tawaffana mal abror wa tawaffana mal abror. Ya Allah, bila saatnya kami wafat, wafatkan kami dengan baik, wafatkan kami dengan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan amal saleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami, yang telah meninggalkan kami, bahagiakan dalam kuburnya. Khususan kedua orang tua kami, bahagiakan dalam kuburnya. Seperti almarhum almarhumah membahagiakan kami semua. Ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan fisiknya, muliakan akhlaknya, dan jadikan sisa umurnya yang jadi jembatan menuju husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Bandung TV, acara kami telah selesai. Kami pamit undur diri. Jangan lupa Rabu depan kita bisa ketemu lagi, mudah-mudahan insyaallah di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. All around, you feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair.